Dalam suatu kisah dulu di Jazirah Arab sana, seorang raja yaitu bernama Iskandar Zulkarnain, sebelum berangkat perang dia komando kepada angkatan perangnya atau prajuritnya begini, prajuritku semua, nanti malam kita akan berangkat perang dan perjalanan itu nanti kita akan melewati sungai, dan apabila engkau melewati sungai tersebut, apa yang kamu injak ambillah dan bawalah. Semua prajuritnya siap Paduka gitu. Biasa kalau tentara kan siap, apa yang diajarkan siap gitu aja. Nah, itu berangkatlah prajurit itu untuk berangkat perang pada malam hari. Kita tahu malam hari kan gelap, zaman dulu kan belum ada sampai sekarang kayak udah terang benderang kayak begini. Lewatlah 3 orang prajurit itu dengan yang berbeda-beda, menyikapi imbauan raja yang berbeda-beda. Yang satu lewat aja, dia pikir di kali paling intinya ya watu-watu tok kuwi panggopo digawa. Dia lewat aja, begitu aja udah. Terus ada yang kedua, dia menyikapi perintah raja dengan tindakan, tapi dia sekedarnya aja, bawa sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Paling isinya ya batu apa-apa berguna untuk sekedar memenuhi perintah rajanya. Dan yang ketiga lagi yaitu prajurit yang patuh dan melaksanakan semua perintah raja. Dia mengambil sebanyak-banyaknya. Dibawalah dia sama apa yang dia, kalau mungkin sekarang bawa karung gitu ya, dengan repot-repotnya dia bawa sebanyak-banyak mungkin. Berhubung ini perintah raja, mungkin sesuatu yang bagus. Apapun yang ada injak dia bawa semua. Bawalah dia. Alkisah sampailah dia udah menyeberangi sungai, mungkin udah pagi atau siang, dibukalah 3-3-nya oleh raja. Yang pertama ditanya sama raja, kamu bawa apa? Si Wulan, ampun Paduka, saya nggak ngambil apa-apa. Oh ya udah, nggak apa-apa, yaudah. Kamu nggak apa alasannya apa? Saya pikir itu palisnya batu Tuhan, jadi saya nggak bawa apa-apa. Oh ya udah. Terus yang kedua, kamu si B, kamu bawa apa? Paduka, saya bawa dikit. Kalau dikali mungkin isinya batu, saya dikit aja berat Paduka. Ini saya bawa segini. Oh kamu bawa tapi sedikit, iya. Oh ya udah. Yang ketiga ini, kamu C, kamu bawa apa? Paduka, saya bawa banyak banget Paduka. Memenuhi perintah Paduka, saya bawa sebanyak-banyaknya. Ya udah kalau gitu coba bukalah kedua-duanya. Nah, dibukalah apa yang dibawa oleh prajurit itu, ternyata isinya adalah batu permata. Nah ini baru ketahuan bahwa yang pertama itu menyesal seumur hidup, kenapa saya nggak bawa dulunya. Yang kedua juga menyesal, kenapa saya bawa sedikit, kenapa nggak banyak, kalau tahu gitu saya bawanya banyak. Nah ini kategori yang kedua ini yang biasa-biasa saja, hanya tergantung orang yang rugi. Yang pertama orang yang celaka. Udah diberi peringatan sama Paduka, suruh perintah membawa sesuatu, dia nggak bawa, menyepelekan berarti. Nah yang ketiga ini yang beruntung, dia bawa banyak sekali. Ya dialah yang senang merasa beruntung dan bahagia, berarti dia melaksanakan perintahnya dan mendapat apa yang diinginkannya. Diimplementasikan sebagai puasa Ramadan kali ini, mungkin banyak dari teman-teman kita ada yang menyikapi yang rugi, celaka, dan beruntung. Orang yang rugi adalah orang yang sekedar melaksanakan perintah saja, sekedar menggugurkan kewajiban saja. Ya udah kayak tahun ini ya biasa gini, tahun belakang ya kesini masih utuh gitu-itu aja, jadi nggak ada perkembangan. Jadi rugi, nggak ada perkembangan. Jadi makin ke tahun dia nggak makin lebih bagus, tapi masih gitu-itu aja, sekedarnya aja gitu. Itu tergolong orang yang rugi. Nah yang kedua orang yang celaka. Nah ini kebanyakan mungkin dari kita yang menyepelekan. Udah dibilang dari awal bahwa bulan Ramadan itu banyak bulan penuh berkah, penuh ampunan. Dia menyikapinya dengan biayain aja. Mungkin dalam pikiran dia akhirat nggak berminat, dunia makin menggoda. Dan dia gitu. Jadi dia inginnya cash aja. Akhirat nanti aja. Paling-paling ya gitu aja. Padahal kita nanti menyesal kalau dia meninggal. Ingat firman Allah dalam surat yang artinya yang punya kurang lebih gini, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa semuanya bernyawa akan mengalami mati.
Dan dalam hati itulah akan kita perlihatkan semua amal-amal kita di dunia. Nah, orang-orang yang seperti itu menyesal setelah dia mengalami sudah mati, dia menyesal bahwa dulu kenapa saya nggak mengindahkan perintah-perintahnya, menyepelekan. Udah mau pulang nggak bisa, dia baru menyesal sekali gitu. Termasuk juga orang yang kedua yang rugi, dia masih utuh. Kenapa dulu saya nggak mengindahkan peringatan-peringatan dari awal, diperingatkan bahwa Ramadan itu bulan yang penuh berkah, bulan yang semua pahala dilipat gandakan sampai berapa ratus kali, kita nggak tahu. Malah Allah menjanjikan semua anak Adam amalnya untuknya kecuali puasa untuk saya sendiri dan pahalanya akan saya sendiri. Berarti orang puasa itu jaminan masuk surga, sebab dia akan bertemu Tuhannya, Allah Ta'ala. Berarti dia jaminan dia akan masuk surga kan akan bertemu. Orang nggak mungkin bertemu kan nggak masuk surga, nggak mungkin. Jadi ada yang menyikapinya dengan yang rugi itu biasa-biasa saja. Kalau yang celaka dia nggak apa-apa, anggap enteng aja, seolah-olah nggak jadi apa-apa. Bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan di dunia nanti bakal dipertanggungjawabkan di alam akhirat. Yang ketiga, semoga juga termasuk kita semua orang yang beruntung. Dari awal sudah diberitahukan bahwa Ramadan itu akan membawa keberkahan, sama amal-amalnya dilipat gandakan. Dia sudah menyediakan diri dengan semua fisiknya, imannya, juga sampai akhir Ramadan dia tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadahnya. Inilah tipe-tipe orang yang beruntung. Malah makin ke sini mendekati akhir Ramadan, dia malah makin meningkatkan ibadah-ibadahnya, termasuk melakukan itikaf, sedekahnya, dan memaafkan, dan juga minta maaf apabila kesalahan kita yang pernah dilakukan kepada sesama teman kita, sahabat kita, saudara kita, meminta maaf. Nggak tahu nanti kita, umur kita juga nggak tahu, entah nanti entah besok diambil kita udah siap apa belum. Makanya kita selalu memperbanyak amal-amalnya. Itu tipe-tipe orang beruntung. Dan semoga kita semua di sini orang-orang yang beruntung dan akan mencapai ketakwaan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang sedikit saya sampaikan. Kalau ada salah kata, mungkin banyak salah, minta maaf yang sebesarnya, dan apa yang benar semua dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.